Rencana berwisata ke kawasan wisata air Mencar, Kecamatan Jayapura, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan, berujung duka. Mobil Mitsubishi Colt L300 pickup yang membawa rombongan 16 orang terguling di Jalan Raya Belitang BK8, Desa Sukarami, Kecamatan Belitang, Selasa 25 Agustus 2026, sekitar pukul 08.30 WIB. Dua pelajar dalam rombongan tersebut meninggal dunia setelah kecelakaan tunggal yang terjadi ketika mobil diduga kehilangan kendali saat berusaha mendahului sepeda motor. Rombongan diketahui berangkat dari wilayah Tugu Harum dan didominasi pelajar salah satu pondok pesantren. Mereka hendak menghabiskan waktu di wisata air Mencar yang berada di Kecamatan Jayapura. Kapolres OKU Timur, AKBP Lalu Hedwin Hanggara, melalui Kasat Lantas AKP Herman, didampingi Kanit Gakum Ibda Sudiono, membenarkan kecelakaan tersebut. Kanit Gakum Ibda Sudiono mengatakan, berdasarkan informasi awal yang dihimpun dari pengemudi, rombongan berangkat menuju kawasan wisata Mencar. Informasi dari sopir, mereka mau ke tempat wisata Mencar di Kecamatan Jayapura. Informasinya dari Pondok Pesantren Nurul Huda, kata Sudiono kepada tribunsumsel.com, Rabu 26 Agustus 2026. Saat kejadian, mobil pick-up warna hitam dengan nomor polisi BG 98882YA tersebut dikemudikan Royhan Pradana, 21 tahun warga desa Tugu Harum, Kecamatan Belitang, Madang Raya. Mobil melaju dari arah Gumawang menuju Martapura dengan membawa 15 penumpang. Ketika tiba di lokasi kejadian, pengemudi mengambil lajur sebelah kanan untuk mendahului sepeda motor yang berada di depannya. Namun saat melakukan manuver, terdapat lubang di sisi kanan jalan. Pengemudi yang diduga terkejut kemudian membanting setir ke kiri. Manuver tersebut membuat kendaraan oleng dan kehilangan kendali. Setir kemudian kembali dibanting ke kanan hingga mobil masuk ke lajur kanan dan akhirnya terguling keluar dari badan jalan. Kecelakaan itu menyebabkan 2 penumpang meninggal dunia. Korban pertama yakni Aisyah Khoirunisa, 12 tahun warga desa Tugu Harum, Kecamatan Belitang, Madang Raya. Aisyah mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban kedua yakni Dinda Aufa Fazila, 18 tahun pelajar asal Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dinda sempat dibawa ke RS Caritas Belitang untuk mendapatkan perawatan medis, namun nyawanya tidak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia. Selain 2 korban meninggal dunia, Rafanda Hanum Ardela Saman, 8 tahun, warga desa Tugu Harum, mengalami luka berat berupa patah kaki sebelah kiri. Sementara 7 orang lainnya mengalami luka ringan. Mereka yakni Royhan Pradana, 21 tahun, Acelin Syakila Atmarini, 6 tahun, Wening Ratu Glory, 6 tahun, Alia Rosa, 15 tahun, Varian Abdullah, 16 tahun, Rula Anin Tias, 10 tahun, Asia Khoirunisa, 12 tahun, dan Salsabila Khoirunisa, 17 tahun. Royhan selaku pengemudi mengalami luka lecet pada bagian pipi dan kaki sebelah kanan. Adapun 5 penumpang lainnya dilaporkan tidak mengalami luka, yakni Ferdian Maulana Yoga, 21 tahun, Puspita Anggraini, 11 tahun, Adivana, 22 tahun, Salwa Putri Ashifa, 15 tahun, dan Syafira, 13 tahun. Pasca kecelakaan, kendaraan diamankan ke unit Gakum Satlantas Polres OKU Timur untuk kepentingan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Sudiono mengatakan, polisi masih mendalami penyebab pasti kecelakaan. Dugaan awal, kecelakaan berkaitan dengan hilangnya kendali kendaraan saat pengemudi melakukan manuver untuk mendahului kendaraan lain. Polisi soroti penggunaan pick-up angkut penumpang. Kasat Lantas Polres OKU Timur AKP Herman menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Menurutnya, kecelakaan tersebut menjadi duka, sekaligus pengingat penting bagi masyarakat agar lebih mengutamakan keselamatan saat bepergian. Kami jajaran Polres OKU Timur, khususnya Satlantas Polres OKU Timur, mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya atas musibah kecelakaan tunggal di Jalan Raya Belitang BK8. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keridoan. Herman juga menyoroti penggunaan kendaraan pick-up yang membawa rombongan penumpang. Ia menegaskan kendaraan jenis pick-up pada dasarnya memiliki fungsi utama untuk mengangkut barang, bukan manusia. Khusus R4 pick-up, kendaraan itu untuk membawa barang, bukan orang.
jangan disalahgunakan untuk kepentingan finansial demi mengeruk keuntungan dengan tidak memperhatikan keselamatan orang yang dibawa, tegasnya. Menurut Herman, penggunaan kendaraan yang tidak sesuai peruntukannya dapat